Hai, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di videoku kali ini, aku akan menceritakan ke kalian semua gimana pengalaman aku kemarin sempat bekerja menjadi seorang social media spesialis. Oke, pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau kemarin pas di bulan Februari setelah aku lulus itu, aku keterima kerja di sebuah perusahaan retail yang ada di Malang dan aku di situ melamar sebagai social media spesialisnya. Perusahaan ini tuh perusahaan apa sih? Jadi perusahaan ini ngejualin aksesoris gadget kayak aksesoris HP, laptop, dan lain-lain yang berhubungan dengan pergadgetan. Perusahaan ini tuh bisa dibilang perusahaan yang ngejual aksesoris kelas menengah atas gitu, karena dari harganya juga nggak murah lah menurut aku. Di Shopee kan banyak banget ya case atau aksesoris HP yang murah-murah banget, tapi di tempatku kerja ini bisa dibilang itu kualitasnya udah kualitas premium. Jadi dari perusahaannya sendiri itu juga udah lumayan terkenal dan udah punya banyak cabang. Nah, perusahaan tempat aku kerja ini itu pusatnya ada di Kota Malang. Aku kerja di sini itu sebagai pegawai kontrak. Jadi pas awal kerja itu aku dikontrak selama 3 bulan, yang mana kontrak ini tuh disebut sebagai masa probation. Terus untuk kerjanya berapa lama? Jadi di kantorku yang kemarin ini aku kerjanya itu selama 8 jam. Masuknya itu dari jam 8 pagi dan pulangnya itu jam 5 sore. Oke, di video kali ini juga aku bakal ngejabarin gimana sih kerjaanku sebagai social media spesialis. Apa aja scope of work-nya, dan sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau ngasih tahu kalian sebuah platform untuk ngelamar kerja yang super duper update banget, dan kalian wajib banget para fresh graduate atau kalian yang mau cari kerja, kalian wajib banget untuk coba cari kerja lewat si platform ini. Jadi platform ini bernama Kita Lulus. Di sini kalian bakal dapetin banyak banget info lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan, dan kerennya lagi Kita Lulus ini udah memiliki lebih dari 40 komunitas di dalamnya yang bisa kalian ikutin nih untuk nambah relasi, untuk sharing-sharing tentang pekerjaan di komunitas tersebut. Keren banget kan? Tunggu apa lagi buat kalian para job seeker dan ingin mencari kerja secepatnya, kalian langsung aja kunjungin platform Kita Lulus ini. Linknya udah aku taruh di description box aku. Check it out. Oke, kalau udah kita lanjut ke ceritanya. Jadi di perusahaan ini aku itu bekerja sebagai social media spesialis dan aku memegang akun sosial media TikTok dan juga YouTube-nya. Kenapa nggak Instagram? Karena pada saat itu aku ngelamarnya memang diposisikannya langsung ke TikTok gitu. Instagram tuh udah ada yang pegang. Nah, untuk Instagramnya sendiri itu nggak cuman satu Instagram guys. Jadi karena di perusahaan ini tuh ada beberapa brand, jadi dia itu ada beberapa Instagram gitu. Nah, untuk Instagram dari setiap brand ini, tapi cuman brand-brand yang terkenal aja gitu yang dibuatin Instagram. Dari setiap Instagram brand ini itu udah dipegang sama beberapa anak. Jadi khusus untuk aku, itu aku yang megang TikTok-nya, jadi TikTok besarnya, TikTok perusahaannya itu, dan juga aku memegang YouTube channel-nya. Apa aja sih yang aku kerjain selama aku memegang TikTok perusahaan itu? Ini aku nyontek ya guys, karena aku udah buat ringkasannya. Jadi pertama-tama aku harus membuat yang namanya content plan harian. Apa sih content plan harian itu? Jadi content plan ini adalah sebuah jadwal yang aku buat khusus untuk menaruh ide-ide konten yang akan aku upload nanti di sosial medianya, di TikToknya ini gitu. Jadi semua ide, semua hasil riset, semua caption, pokoknya apapun yang akan aku upload itu aku taruh di content plan hariannya. Jadi pertama-tama yang aku lakukan adalah meriset konten. Nah, riset konten ini biasanya aku lakukan dengan menggunakan Instagram, TikTok, YouTube, dan juga website. Nah, karena memang di TikTok sendiri ini berbasis video, otomatis aku harus menghasilkan sebuah konten yang berbentuk video pendek gitu. Gimana caranya aku membalut sebuah konten semenarik mungkin untuk menjual produk dari si perusahaanku ini gitu. Dan intinya itu kita harus bisa menjual produk dengan cara soft selling. Otomatis aku harus mencari ide-ide tersebut di sosial media juga. Entah itu aku lihat reels Instagram biasanya, atau enggak biasanya aku lihat dari akun-akun kompetitor kayak gitu. Kayak gimana sih mereka ngebuat konten untuk perusahaannya mereka. Jadi aku harus bisa juga ngebuat konten serupa dan semenarik mungkin untuk bisa ngejual produk-produk dari perusahaanku tempat aku bekerja ini kayak gitu. Nah, terus setelah itu mulailah aku ke tahap produksi. Jadi di tahap produksi ini ada beberapa tahapannya. Yang pertama mulai dari take video. Take video itu mencakup nyiapin studio, terus nyiapin tempat take-nya nanti bakal di take di mana kayak gitu. Itu harus dicatat semuanya ya. Terus aku juga harus menghubungi talent. Jadi
Karena TikTok sendiri itu kan biasanya ada orang ya, ada modelnya, jadi aku harus nyari talent untuk video tersebut. Terus aku juga harus ambil properti, kayak produk apa yang bakal aku masukkan di video tersebut, itu aku yang ngambil. Terus yang kedua, mulai ke tahap editing video. Jadi editing videonya ya aku lakukan sendiri. Editing videonya ya kayak cut to cut, terus abis itu ngasih teks, ngasih transisi, ngasih VO kalau misalnya memang dibutuhkan. Nah, setelah produksi itu bakal dicek dulu hasilnya sama SPV aku. Kalau misalnya menurut dia ada kesalahan atau ada yang perlu direvisi, otomatis aku harus memperbaikinya. Tapi kalau misalnya udah oke, itu udah bisa langsung di-upload. Lanjut ke tahap upload, di sini aku harus nyiapin copywriting-nya berupa caption, terus hashtag, dan juga lagu viral yang akan digunakan untuk video tersebut. Karena di TikTok sendiri kan ada beberapa lagu-lagu yang lagi booming, terus kalau misalnya kita pakai, kita bisa FYP gitu. Cuman sebenarnya aku masih belum tahu sih, dengan menggunakan lagu viral di TikTok itu beneran bisa ngebuat FYP apa enggak. Cuman dari yang aku pelajarin ternyata itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Pokoknya intinya aku harus nyiapin caption, hashtag, sama lagu yang lagi viral. Terus yang aku lakukan juga selama aku pegang TikTok itu udah pasti jadi admin karena aku harus bales-balesin komentar yang masuk ke dalam TikTok. Terus setiap minggu itu aku harus buat rekap mingguan gitu. Jadi aku harus menganalisis konten yang udah di-upload, terus juga aku harus ngelihat engagement dari konten tersebut bagaimana, apakah dia naik atau ternyata dia turun, viewernya dikit, like-nya dikit, nggak nambah followers, kayak gitu-gitu. Terus aku juga harus nyari solusi untuk konten minggu depannya. Itu udah pasti kayak gitu. Nah, di samping aku ngebuat konten untuk di-upload harian di TikTok, aku juga sebagai penanggung jawabnya TikTok atau PIC-nya TikTok, aku juga harus mikirin event bulanan dari TikTok itu sendiri. Jadi event bulanan ini itu wajib banget dilakukan sebulan sekali, karena ini tuh menyangkut sama yang namanya nilai KPI. Nah, terus untuk eventnya itu kayak gimana sih? Ya udah pasti eventnya itu kayak ngebuat giveaway bareng KOL atau enggak ngebuat kuis kecil-kecilan gitu bareng sama KOL juga. Nah, untuk runtutan eventnya itu kayak gimana? Aku bakal jelasin juga di sini. Jadi yang pertama, itu aku harus nentuin temanya itu mau kayak gimana. Terus yang kedua, aku harus nyari KOL, kira-kira mau pakai KOL yang kayak gimana untuk eventmu yang temanya kayak gini gitu. Terus yang ketiga, aku juga harus koordinasi sama divisi yang ngurusin produk buat nentuin produk apa yang bakal di giveaway-in nanti pas event berlangsung. Terus selanjutnya aku juga harus nyiapin produk-produk itu untuk segera dikirim ke KOL yang udah ditentukan. Terus juga aku harus nyusun brief dari giveaway bareng KOL itu. Jadi nanti si KOL ini tuh bakal ngebawain konten giveaway itu kayak gimana, terus ngomongnya apa aja poin-poin yang perlu di-highlight kalau misalnya event itu berlangsung, kayak gitu. Jadi yang kelima, aku juga harus ngebuat target untuk eventku sendiri. Jadi eventmu ini tuh dibuat tujuannya apa gitu. Entah itu untuk nambah followers atau yang lain-lain. Terus yang terakhir itu sampai ke tahap rekap data pemenang. Jadi kalau udah ada giveaway udah pasti ada pemenang ya guys. Dan biasanya giveaway itu yang ngikutin rame kan ya, karena udah pasti mereka bakal dapetin barang gratis dari kita. Nah, di situ aku harus ngerekap nih siapa-siapa aja yang udah ikut, siapa-siapa aja yang peserta yang udah mengikuti giveaway sesuai sama S&K-nya. Terus abis itu udah deh tinggal diumumin. Jadi yang nentuin pemenang pun juga aku sendiri. Oke lanjut, selain aku memegang TikTok untuk melakukan upload konten harian dan juga memegang eventnya di TikTok, aku juga waktu awal-awal bulan pertama kerja nih, aku juga menjadi PIC live TikTok. Kalian tahu kan udah gak asing kan sama yang namanya live TikTok? Ya, jadi si perusahaanku ini itu mentargetkan untuk melakukan live seminggu 3 kali dan durasinya itu selama 1 jam. Karena aku penanggung jawabnya, jadi otomatis dalam 1 minggu itu mau nggak mau aku harus ada di sana setiap live TikTok gitu. Walaupun yang nge-host itu bukan aku, karena kita pakai talent. Nah, jadi kalau misalnya aku lagi live TikTok hari itu, aku masuknya itu nggak jam 8. Jadi aku masuknya jam 11 siang dan pulangnya itu jam 8 malam. Terus rentetannya itu ngapain aja sih kalau misalnya mau live TikTok? Yang pertama aku harus nyiapin skrip untuk live TikToknya. Terus yang kedua, aku juga harus koordinasi sama talent yang bersedia untuk nge-host di live TikTok selama 1 jam itu. Nah, talent ini sendiri sebenarnya random, bisa dari divisi aku, terus bisa juga dari divisi lain, divisi di luar kreatif
creative branding gitu. Terus yang ketiga, aku juga harus koordinasi sama divisi produk untuk nyiapin data barang apa aja yang akan dijual di live TikTok, terus barang-barang apa aja yang bakal didiskon nantinya di live TikTok. Terus habis itu juga aku harus nyiapin studionya, aku harus ngambil barang-barang yang akan dibuat live. Terus nanti aku juga bakal nata-nata nih, penempatan barangnya kayak gimana, studio untuk live-nya kayak gimana, itu deh. Terus habis itu aku juga harus memantau berjalannya live ini selama 1 jam. Aku di belakang layar gitu. Aku harus mencet-mencetin si keranjang kuningnya. Kalau misalnya si host lagi ngomong barang A gitu. Jadi otomatis aku harus ngepin si barang tersebut di keranjang kuning. Terus habis itu aku harus bantuin host juga untuk ngejawab-jawabin komen-komen yang masuk kayak gitu. Terus yang terakhir, aku harus ngerekap hasil live. Jadi dilihat nih waktu live kemarin penontonnya berapa, terus hasil penjualannya berapa, kayak gitu-gitu. Nah, jadi itu yang aku lakuin selama aku memegang akun sosial media TikTok-nya perusahaan tersebut. Aku lupa bilang ke kalian guys. Jadi aku sebagai social media spesialis di sini itu masuknya ke dalam divisi branding. Nah, divisi branding ini pun juga ada 2. Ada yang creative branding sama ada yang visual branding. Jadi kalau aku itu masuknya ke creative branding karena aku yang bagian otaknya gitu loh, yang ngebuat ide-idenya apa yang mau dibuat, apa yang mau di-upload. Terus kalau visual branding ini sendiri adalah orang-orang yang ngebuat kontennya, kayak mulai dari take, terus ngedit, kayak gitu. Ya, aku sendiri sih bisa dibilang agak rangkap ya, karena aku juga ngelakuin take, turun ke lapangan, dan juga aku yang mengedit. Oke, lanjut ke scope of work dari YouTube. Jadi selain aku megang TikTok, aku juga megang YouTube-nya si perusahaan ini. Nah, untuk YouTube-nya ini sendiri itu sebenarnya nggak ngupload konten tiap hari ya, karena memang YouTube kan durasinya agak panjang ya guys, jadi nggak mungkin banget nguploadnya tiap hari. Nah, YouTube ini sendiri di-uploadnya itu setiap 2 minggu sekali atau dalam 1 bulan itu 2 konten. Jadi apa aja yang aku kerjain saat aku memegang YouTube-nya perusahaan ini. Yang pertama udah pasti aku harus riset konten dan aku harus update. Karena kalau misalnya launching gadget baru itu kan biasanya cepet banget ya. Ya otomatis aku harus riset. Terus nanti aku bakal ngebuat skripnya. Jadi aku setelah riset itu aku nyatet nih gadget yang lagi keluar apa, speknya apa. Terus nanti aku juga bakal ngegabungin sama promosi dari barang perusahaanku sendiri gitu. Jadi intinya ngasih konten informasi tentang gadget yang baru keluar sambil memberikan soft selling produk gitu di dalamnya. Terus kalau misalnya skripnya udah jadi, itu harus didiskusiin sama SPV atau ke teman-teman satu divisi aku gitu. Kira-kira skrip yang aku buat ini udah bener belum sih? Atau mungkin ada info-info lain yang kalian ketahui tapi aku nggak tahu gitu. Bisa ditambahin juga di skrip yang aku buat gitu. Terus nanti kalau misalnya udah ACC nih, itu harus kejar tayang sih guys. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang baru keluar, yang masih hangat, itu kan nggak bisa kita buatnya sekarang terus diuploadnya minggu depan, otomatis ya kontennya udah basi gitu. Jadi mau nggak mau aku juga harus buru-buru gitu. Kali dapat info ada barang launching keluar, aku harus cepet cari risetnya sebanyak mungkin, terus langsung buat briefnya. Kalau bisa besok tuh pas masuk kantor aku langsung take videonya bareng anak visual. Nah pokoknya kalau misalnya udah ACC nih skripnya dari atasan aku udah mulai koordinasi sama anak visual. Aku harus nyiapin studionya, terus barang-barang apa aja yang bakal di-review di video itu. Terus abis itu pas produksi konten, pas kontennya lagi dibuat, itu aku juga harus ada di sana. Karena aku harus ngawasin si talent yang, oh iya, aku juga harus nyari talent untuk take video YouTube ini gitu. Biasanya sih talentnya udah paten ya, ada 2 atau 3 orang kayak gitu. Jadi aku juga harus koordinasi sama mereka, apakah mereka lagi sibuk atau enggak. Bisa nggak kalau misalnya kalian take video di jam segini, 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 kayak gitu. Karena kan mereka juga punya kerjaan masing-masing ya. Nah pokoknya waktu produksi itu aku juga harus ada di sana karena aku harus ngawasin apakah si talentnya itu udah sesuai ngomong seperti skrip yang udah dibuat kayak gitu. Setelah produksi selesai, setelah take-nya selesai, mulai deh tuh si anak visual yang ngedit video YouTube yang panjang itu. Kalau TikTok itu aku sendiri yang ngedit, tapi kalau YouTube itu yang ngedit anak visual. Terus kalau misalnya udah jadi di videonya, otomatis aku harus nge-review video itu apakah udah oke atau belum. Terus aku ngajuin juga ke atasanku ini udah oke atau belum. Terus aku harus nyiapin captionnya, aku juga harus nyiapin deskripsinya, terus aku harus masukin link-link barang-barang produk apa aja yang ada di video itu, kayak gitu. Terus abis itu udah deh di-upload. Nggak berhenti sampai di situ. Pokoknya setelah konten itu di-upload, aku harus tetap ngeliatin siapa-siapa aja yang nge-komen gitu. Jadi aku harus ngebalesin komen-komennya mereka. Dan aku juga harus ngerekap
konten yang udah diupload tersebut. Dilihat juga engagement dan lain-lainnya itu. Biar tahu nih, oh ternyata kalau misalnya ngebuat konten tentang informasi begini itu rame penonton ya, kayak gitu-gitu. Nah, udah guys. Jadi itu adalah penjelasan aku dan cerita aku mengenai pengalaman kerja aku kemarin di perusahaan retail sebagai social media spesialis. Gimana nih kalian? Apakah kalian tertarik untuk kerja di bagian seperti aku juga? Atau gimana? Kalian bisa komen di bawah, oke? Oh iya, jadi setiap perusahaan itu udah pasti beda-beda ya guys. Maksudnya beda-beda di sini tuh gimana? Bisa aja di perusahaanku itu nama posisinya atau nama jabatannya itu adalah social media spesialis. Kerjaannya gini. Di perusahaan lain belum tentu social media spesialis kerjaannya sama seperti yang aku jelasin gitu. Karena kan setiap perusahaan itu ya punya peraturan dan kebutuhannya sendiri-sendiri gitu. Tapi ya biasanya sih rata-rata kerjaan di social media spesialis tuh kayak begitu gitu. Nggak berarti apa yang aku jelasin ini udah pasti di perusahaan lain juga sama. Pokoknya intinya gitu deh, belum tentu apa yang aku ceritain, pengalamanku bekerja sebagai social media spesialis itu sama juga dengan jabatan social media spesialis di perusahaan lain gitu. Ngerti kan kalian ya? Semangat ya guys buat kalian-kalian yang sekarang masih kuliah nih, aku saranin kalian banyak-banyakin cari informasi tentang internship. Kalian harus ikut internship karena internship itu ngebantu kalian untuk latihan sebelum kalian tuh lulus kuliah gitu, sebelum kalian tuh terjun beneran ke dunia pekerjaan. Jangan stuck di situ-situ aja, kalian harus berkembang karena makin kesini makin banyak fresh graduate, makin banyak saingan. Jadi ya mau gimana lagi, kita kalau misalnya nyari kerja bisa dibilang susah gampang sih. Otomatis kalian harus punya skill yang mana skill itu tuh bisa dibanggakan dan bisa ngebuat para recruiter itu tuh yakin sama kalian untuk nge-hire kalian jadi pegawai mereka. Nah, buat kalian yang belum nonton videoku sebelumnya, di situ aku cerita juga sekelibet tentang pekerjaan, iya. Ya pokoknya kalian bisa tonton video-video yang lainnya deh. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, terima kasih karena udah menonton video ini sampai selesai. Oke, sekian videoku hari ini. Jangan lupa kalian untuk subscribe ke YouTube channel aku. Nyalain juga tombol loncengnya biar kalian tahu kapan aku upload. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!